adik-adik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Siap. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin untuk berdoa. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Doa terima kasih. Sebelum belajar, Ibu akan mengecek hadiran terlebih dahulu ya. Alif hadir. Meme Sakit. Anissa Ada. Elsa Gina Ainun Dina Ada. kemana? Tahu. Baik, terima kasih. Sebelum masuk materi, kita lakukan pertanyaan singkat dulu ya. Jika Ibu menyebutkan jujur, nanti kalian jawabnya amanah. Jika Ibu menyebutkan sabar, kalian jawabnya bijaksana. Dan jika Ibu menyebutkan sederhana, kalian jawabnya mulia. Bisa ya? Siap, bisa. Oke. Jujur, Amanah. sabar, Bijaksana. sederhana, Mulia. terima kasih. Sebelum masuk materi, kita nyanyi terlebih dahulu ya untuk pemanasan. Bisa
mau bertanya nih, anak-anak, menurut kalian, apakah kesederhanaan seseorang bisa mengambil kepribadiannya? Bagaimana dengan orang yang selalu jujur dalam dagangan atau bergaul? Jika menyampaikan kebaikan dan ditolak, apa yang sebaiknya dilakukan? Tetap sabar dan jaga orang. Zaman kalian sangat baik. Hari ini kita akan mengaitkan hal itu dengan kehidupan Muhammad. Nah, hari ini kita akan belajar tentang seseorang yang sangat jujur, sabar, suka membantu orang lain. Siapakah beliau? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagus sekali. Hari ini kita akan belajar tentang kebenaran kehidupan dan kepribadian Rasulullah SAW. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan mengetahui bagaimana masa kecil Nabi Muhammad, bagaimana sifat jujur dan amanah beliau, serta perjuangan Nabi saat menyebarkan agama Islam. Dari cerita ini kita diharapkan bisa menjadi anak yang lebih baik, lebih jujur dan sabar dan suka menolong orang lain. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar 3 materi. Yang pertama adalah kelahiran dan masa kecil Nabi Muhammad di Mekah penuh kesederhanaan dan keterangan akhlak mulia. Yang kedua adalah kejujuran dan sifat amanah Nabi Muhammad dalam berdagang dan kehidupan sehari-hari di masyarakat. Dan yang terakhir ada perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah dan Madinah dengan sabar dan bijaksana. Materi pertama adalah kelahiran dan masa kecil Nabi Muhammad. Anak-anak Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada tahun gajah. Disebut tahun gajah karena pada tahun ini terjadi peristiwa penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraham. Namun Allah melindungi Ka'bah dari serangan tersebut. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Sebelum Nabi lahir, ayah beliau sudah meninggal dunia. Ketika Nabi masih kecil, ibunya juga meninggal dunia. Walaupun mengalami banyak kesulitan sejak kecil, Nabi Muhammad tetap tumbuh menjadi anak yang kuat dan baik hati. Nabi pernah diasuh oleh seorang perempuan bernama Halimah Sa'diyah di desa. Di sana Nabi belajar hidup sederhana dan mandiri. Nabi membantu pekerjaan sehari-hari dan hidup dengan masyarakat desa. Sejak kecil, Nabi sudah dikenal sebagai anak yang jujur, sabar, dan suka membantu orang lain. Nabi tidak pernah berkata kasar dan tidak suka menyakiti hati orang lain. Karena akhlaknya yang baik, banyak orang yang menyayangi beliau. Materi selanjutnya adalah keteladanan dari masa kecil Nabi. Dan dari masa kecil Nabi Muhammad SAW ada banyak sikap baik yang kita bisa teladani. Yang pertama, Nabi hidup sederhana. Walaupun beliau adalah manusia istimewa, Nabi tidak sombong dan tidak suka pamer. Ia mengajarkan kepada kita agar tidak secara berlebihan. Yang kedua, Nabi sangat menghormati orang yang lebih tua. Nabi selalu berbicara dengan sopan dan bersikap saling kepada semua orang. Ketiga, Nabi juga membantu orang lain. Jika orang yang kesulitan, Nabi akan membantu dengan ikhlas. Sikap seperti ini harus kita lakukan di sekolah maupun di rumah. Misalnya membantu orang tua, membantu teman saat kesulitan belajar, dan saling berbagi. Selanjutnya ada sikap yang bisa kita teladani dari Nabi. Apa
Nabi Muhammad dikenal dengan gelar Al-Amin. Al-Amin artinya orang yang dapat dipercaya. Nabi diberi gelar Al-Amin karena Nabi selalu jujur dalam perkataan dan perbuatan. Nabi tidak pernah berbohong kepada siapapun. Selain jujur, Nabi juga memiliki sifat amanah. Amanah artinya dapat menjaga kepercayaan. Jika ada orang yang menitipkan barang kepada Nabi, beliau menjaganya dengan sangat baik. Karena sifat jujur beliau, masyarakat Mekah sangat menghormati Nabi Muhammad. Mereka percaya bahwa Nabi adalah orang yang baik yang tidak pernah menipu. Selanjutnya ada kejujuran Nabi dalam berdagang. Ketika Nabi Muhammad mulai berdagang, beliau tetap bersikap jujur. Nabi tidak pernah menipu pembeli demi mendapatkan keuntungan yang banyak. Jika barang dagangannya memiliki kekurangan, Nabi tetap menjelaskan keadaan barang tersebut dengan jujur. Nabi juga tidak menaikkan harga secara berlebihan. Karena kejujurannya, banyak orang yang sering membeli barang dari Nabi. Orang-orang merasa nyaman dan percaya kepada beliau. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kejujuran membuat orang lain percaya kepada kita. Walaupun sederhana, orang yang jujur akan disukai oleh banyak orang. Selanjutnya adalah teladan jujur dan amanah dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa mulai dari hal kecil, misalnya tidak berbohong kepada orang tua, misalnya tidak kepada orang tua, tidak menyadar saat melawan dan mengakui kesalahan jika berbuat salah. Selain itu, jika meminjam barang kepada teman, kita harus mengembalikannya. Jika diberi tugas oleh guru, kita harus melaksanakannya dengan baik. Anak yang jujur dan amanah akan dipercaya oleh guru, teman, dan orang tua. Karena itu, kita harus membiasakan diri berkata jujur setiap hari. Selanjutnya ada perjuangan dakwah Nabi di Mekah. Anak-anak, Nabi setelah Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah, beliau mulai mengajak masyarakat Mekah untuk menyembah Allah dan meninggalkan perbuatan buruk. Namun tidak semua orang menerima ajaran dari Nabi. Banyak orang Quraisy yang menolak dakwah Nabi karena mereka masih menyembah berhala. Nabi bahkan sering dihina, diejek, dan diperlakukan tidak baik. Tapi Nabi Muhammad tidak membalas dengan kemarahan. Nabi tetap sabar dan terus mengajak orang lain dengan cara yang lembut. Dari sini kita belajar bahwa menghadapi kesulitan kita harus tetap sabar dan tidak mudah marah. Selanjutnya ada perjuangan dakwah Nabi di Madinah. Karena tekanan yang semakin berat di Mekah, Nabi Muhammad dan para sahabat akhirnya berhijrah ke Madinah. Hijrah pertama berbeda tempat untuk menyelamatkan diri dan melanjutkan dakwah. Di Madinah, Nabi disambut dengan sangat baik oleh masyarakat. Nabi kemudian membangun kehidupan masyarakat yang damai dan rukun. Nabi mengajarkan pentingnya persaudaraan, saling membantu dan hidup bersama walaupun berbeda suku atau perbedaan. Karena sikap Nabi yang baik dan penuh kasih sayang, banyak orang akhirnya menerima ajaran Islam. Selanjutnya adalah sikap Nabi dalam berdakwah. Dalam berdakwah, Nabi Muhammad selalu bersikap sabar dan bijaksana. Nabi tidak pernah memaksa orang lain untuk masuk Islam. Nabi mengajar dengan kata-kata yang baik dan penuh kasih sayang. Walaupun ada orang yang membenci beliau, Nabi tetap memaafkan dan tidak pernah membalas kejahatan dengan keburukan. Sikap Nabi mengajarkan kepada
itu kita belajar untuk sabar saat menghadapi masalah dan tetap berbuat baik kepada orang lain. Jika kita pernah dengan Nabi Muhammad, maka kita akan menjadi anak yang baik, disukai teman, dan dibanggakan oleh orang tua serta guru. Nah, selanjutnya kan tadi sudah dijelaskan mengenai kehidupan dan kepribadian Nabi Muhammad. Nah, Ibu di sini punya soal, kalian kerjakan ya. Jangan banyak-banyak ya, Bu. Nah, nanti namanya ditulis di atas ya. Ya. Bu Guru punya pulpen. Punya satu. Kamu bawa tadi. Nanti gantian aja loh. Silakan dikerjakan, Bu Guru kasih waktu 5 menit. Oh, banyak loh, Bu. Kurang, Bu. Cukup dikerjakan dulu, nanti kalau kurang tambah lagi.
lahir pada tahun Hijrah, yaitu sekitar tahun 570 Masehi. Pada bulan Rabiul Awal sejak kecil, beliau sudah menunjukkan sikap jujur. Kapan Nabi Muhammad SAW dilahirkan? A. Tahun Hijrah, bulan Rabiul Awal. Ya. Kedua, Pada tahun pada bulan Rabiul Awal di tahun Gajah, Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah dan hidup dalam kesederhanaan. Bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW saat kecil? B. Sederhana. ya, biasa Nabi Muhammad SAW yang lahir pada tahun Hijrah bulan Rabiul Awal dikenal suka menolong orang lain sejak kecil. Apa yang sering dilakukan Nabi Muhammad SAW saat kecil? B. Menolong orang lain. Ya, Makina Sejak lahir di bulan Rabiul Awal pada tahun Hijrah, Nabi Muhammad SAW dulu menjadi anak yang berakhlak mulia. Apa yang dimaksud akhlak mulia dengan baik? ya, Sejak kecil setelah lahir di tahun Gajah, Nabi Muhammad SAW dipercayai oleh orang-orang di sekitarnya karena kejujurannya. Mengapa Nabi Muhammad SAW dipercaya orang lain? Jawabannya C. Karena jujur. Pada sekitar tahun 595 Masehi, pada bulan Rabiul Awal, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang membawa barang demi istri Khadijah. Dalam berdagang, beliau selalu jujur dan tidak pernah menipu pembeli. Bagaimana sikap Nabi Muhammad saat berdagang? B. Jujur. Jujur, pada bulan Syawal sekitar tahun 595 Masehi, Nabi Muhammad SAW dipercaya membawa barang berdagang ke luar kota kepada amanatnya. Apa arti sikap amanah yang dimiliki Nabi Muhammad SAW? A. Ya, Mbak Mila? Pada sekitar tahun 600 Masehi di bulan Muharram, Nabi Muhammad SAW dikenal masyarakat Mekah sebagai pedagang yang jujur, sehingga banyak orang percaya kepadanya. Mengapa Nabi Muhammad SAW dipercaya oleh banyak orang? B. Karena jujur. Pada bulan Rabiul Awal sekitar tahun 610 Masehi, sebelum diangkat menjadi nabi, Muhammad SAW tetap menunjukkan sikap jujur dan amanah dalam kehidupan sehari-hari. Kapan Nabi Muhammad SAW menunjukkan sikap jujur dan amanahnya? Jawabannya B. Dalam kehidupan sehari-hari. Pada sekitar tahun 595 Masehi, bulan Dzulqa'dah, Nabi Muhammad berdagang dengan jujur sehingga mendapatkan keuntungan yang baik tanpa merugikan orang lain. Apa yang dapat Nabi Muhammad karena kejujurannya? Jawabannya A. Keuntungan yang baik. Ya. Pada bulan Ramadan tahun 610 Masehi, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Pulau Mekah. Sejak saat itu, beliau mulai berdakwah dengan sabar walaupun dapat penolakan dari masyarakat. Bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW saat mulai berdakwah di Mekah? A. Sabar dan bijaksana. Pada tahun 613 Masehi, sekitar bulan Syawal, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah secara terang-terangan di Mekah. Banyak orang menentang, tetapi beliau tetap sabar. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika mendapat penolakan? C. Tetap sabar. Pada bulan Syawal tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad berhijrah dari Makkah ke Madinah untuk melanjutkan dakwah dengan lebih aman. Kemana Nabi Muhammad SAW hijrah pada tahun 622 Masehi? Jawabannya A. Madinah. Pada bulan Rabiul Awal tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah dan mulai berdakwah dengan cara damai serta membangun persaudaraan. Bagaimana cara Nabi Muhammad berdakwah di Madinah? B. Dengan damai dan bijaksana. Pada sekitar tahun 640 Masehi, bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW berhasil mengendalikan Mekah dengan penuh kedamaian tanpa bersedih. Apa sikap Nabi Muhammad SAW saat mengendalikan Mekah? B. Penuh dan damai. Apa artinya salah? Tidak. Semuanya hebat.
Saya akan hidup sederhana dan tidak berlebihan mulai besok. Masya Allah, pembelajaran terasa menyenangkan karena kalian bisa langsung mulaikan dengan kehidupan sehari-hari. Jika kita mempelajari kesederhanaan, kejujuran, dan kesabaran Rasulullah, bagaimana suasana kelas kita? Akan menjadi kembali percaya. Mempelajari beliau berarti belajar dengan cinta, menghargai, menghormati, dan berbuat baik kepada siapapun. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa agar ilmu hari ini bermanfaat dan bisa kita amalkan. Kelas, silakan dipimpin untuk berdoa. Mari untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Terima kasih atas semangat dan ketulusan hari ini. Semoga pembelajaran hari ini tumbuh dalam hati dan tindakan kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.